Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 dari kelas 03 RPL 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang koloid. Next. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari 8 orang. Di antaranya ada Amanda Puspita Ramadhani, Badaria, Jihan Aulia, Putri Asbianti, Mutiara Pratiwi Darise, saya sendiri, Putri Dian Ekawatibur, dan Andiin Purnama. Baik, kita akan masuk ke materi tentang apa sih koloid itu. Saya persilahkan kepada Saudari Amanda. Baik, istilah koloid berasal dari Yunani, yaitu kola yang berarti perekat yang dikemukakan oleh Thomas Graham. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terletak antara larutan sejati dan suspensi kasar. Koloid tergolong campuran heterogen walaupun tampak homogen. Secara makroskopik, karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopik. Selanjutnya, fase koloid yang pertama itu ada fase terdispersi atau terlarut. Adalah zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Yang kedua yaitu medium dispersi atau pelarut. Adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi bersifat kontinu atau berkelanjutan. Ciri-ciri sistem larutan. Yang pertama itu ada dispersi molekuler, sifat campuran homogen, dimensi partikel kurang dari 1 nanometer, sistem satu fase dan relatif stabil, tidak dapat disaring. Contohnya itu larutan gula, larutan garam, alkohol, cuka, spiritus, air laut, bensin, udara bersih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Jihan. Slide selanjutnya. Baik, adapun ciri-ciri sistem suspensi. Yang pertama itu dispersi kasar. Yang kedua, sifat campuran heterogen. Dimensi partikel lebih dari 100 nanometer. Keempat itu sistem dua fase dan tidak stabil. Kelima, dapat disaring. Contohnya itu air keruh, air berpasir, kopi, dan air plus minyak. Next. Ciri-ciri koloid. Yang pertama itu dispersi koloid. Kedua itu sistem campuran homogen secara makroskopis namun heterogen secara mikroskopis. Yang ketiga, dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanometer. Keempat, sistem dua fase dan relatif stabil. Kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Contohnya tinta, cat, darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, krim kocok, dan sitoplasma. Next. Adapun jenis-jenis koloid, berdasarkan fase terdispersi, koloid terdiri menjadi 3. Yang pertama itu sol, fase terdispersi padat. Yang kedua itu emulsi, fase terdispersi cair. Yang ketiga itu bui, fase terdispersi gas. Dapat kita lihat pada tabel terbagi menjadi 3. Fase terdispersi padat terbagi menjadi 3. Padat jenisnya itu sol padat, namanya sol padat. Contohnya kaca berwarna intan hitam. Yang kedua itu cair, jenisnya itu sol cair, namanya sol. Dan contohnya tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lumpur, dan lem. Yang ketiga itu gas, jenisnya itu sol gas dan namanya itu aerosol padat. Contohnya asap, udara berdebu. Fase terdispersi cair terbagi menjadi 3. Yang pertama itu padat, jenisnya itu emulsi padat, namanya itu gel. Contohnya jelly, agar-agar, gelatin, dan mutiara. Yang kedua itu cair, jenisnya itu emulsi cair, namanya emulsi. Contoh susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Yang ketiga itu gas,
Jenisnya itu emulsi gas, namanya aerosol cair. Contohnya awan, kabut, obat nyamuk semprot, dan parfum. Pada fase terdispersi ketiga yaitu gas, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu padat. Jenisnya itu buih padat, namanya buih padat. Contohnya itu aerogel, padat batu apung, styrofoam, roti, dan marshmallow. Yang kedua itu cair. Jenisnya itu buih cair, namanya buih. Contohnya buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Andi Dwi Purnama. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun sifat-sifat koloid, yang pertama adalah efek tindal, yang kedua gerak Brown, yang ketiga muatan koloid, yang keempat absorpsi, yang kelima elektroforesis, yang keenam koagulasi. Next. Adapun efek tindal di sini adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid, di mana contoh dari efek tindal yang pertama adalah sorot lampu mobil ketika berkabut. Yang kedua, sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap. Kemudian itu contoh selanjutnya adalah berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Adapun di sini campurannya yaitu larutan pertama cahayanya itu diteruskan, bisa dari di sini dilihat, terus koloidnya itu dihamburkan partikel terdispersi yang tidak terlihat, kemudian suspensi dihamburkan partikel terdispersi terlihat. Lanjut. Kemudian itu apa? Itu gerak Brown, di mana gerak Brown di sini adalah gerak acak siksak partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tas setimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersinya, di mana gerak Brown ini menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Baik, itu tadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya terkait muatan koloid akan dijelaskan oleh Putri Dian Ekawatibur. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Muatan koloid terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatan sama sehingga saling tolak-menolak sehingga menghindari penggumpalan. Next. Kemudian adsorpsi. Adsorpsi adalah sifat partikel yang dapat menyerap ion atau molekul neutral pada permukaannya. Yang pertama ada koloid positif mengadsorpsi kation, contohnya Sol FeOH3, Sol AiOH3, pigmen pewarna, hemoglobin. Kemudian yang kedua ada koloid negatif, yaitu mengadsorpsi anion, contoh Sol emas, Sol perak, Sol fosfor, Sol A, S2, S3, tepung, dan tanah liat. Next. Kemudian elektroforesis adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Muatan koloid dapat ditentukan dengan memberi medan listrik di sekitar koloid. Yang pertama ada koloid positif akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif. Kemudian ada koloid negatif yang akan bergerak ke anoda atau ke elektroda positif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Badaria. Disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, koagulasi. Nah, koagulasi adalah pengumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Koagulasi kimiawi dapat terjadi akibat yang pertama pencampuran koloid beda muatan, menyebabkan koloid saling menetralkan satu sama lain dan menggumpal. Yang kedua, penambahan elektrolit. Elektrolit dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Koagulasi terjadi bila koloid positif ditambah elektrolit yang lebih negatif dan koloid negatif ditambah elektrolit yang lebih positif. Contoh koagulasi
yaitu delta terbentuk akibat tanah liat terkoagulasi ketika bercampur dengan air laut. Asap pabrik digumpalkan dengan alat koagulasi listrik Cottrell. Next. Selanjutnya, koloid pelindung. Nah, koloid pelindung menstabilkan koloid yang dilindunginya dengan membungkus partikel terdispersi agar tidak mengalami agregasi. Koloid yang dapat menjadi koloid pelindung, zat-zat pengemulsi, misalnya sabun. Nah, koloid hidrofil, misalnya protein, kasein, gelatin, kanji, dan agar-agar. Penerapan koloid pelindung itu ada 4. Yang pertama, air susu dilindungi oleh kasein yang mencegah pengumpalan lemak. Yang kedua, mentega dilindungi oleh lecitin yang mencegah pengumpalan lemak. Yang ketiga, es krim dilindungi gelatin yang mencegah pembentukan kristal, gula, atau es batu. Yang keempat, tinta dan cat dilindungi oleh minyak silikon yang membuat tinta dan cat bertahan lama. Baik, itulah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mutiara Pratiwi Darissa. Disilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan koloid. Koloid banyak digunakan di industri karena tidak melarutkan campuran secara homogen, keadaannya stabil dan tidak mudah rusak. Itu di industri kosmetik banyak menggunakan emulsi dan buih. Misalnya foundation, sampo, pembersih wajah dan deodoran dan pelembab badan. Untuk industri makanan yang digunakan itu makanan dan minuman seperti kecap, saus, susu, mayones, dan mentega yang dibuat dalam berbagai bentuk. Kalau untuk industri farmasi, obat-obatan yang banyak digunakan dalam bentuk sol. Untuk industri sabun yang digunakan itu deterjen, itu pengemulsi atau kotoran dan air pada pakaian yang membuat bersih pakaian. Selanjutnya, selanjutnya itu ada polusi udara dan polusi air. Polusi udara itu yang disebabkan untuk kalau pertama, debu yang dapat membentuk koloid di udara berupa aerosol padat yang menurunkan kualitas udara, yang mengganggu kesehatan paru-paru dan menyebabkan kebakaran hutan. Yang kedua itu asap. Asap dan kabut dapat membentuk koloid di udara berupa aerosol cair yang dapat mengkamuflasikan gas-gas beracun seperti SO2 dan NO yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan hujan asam. Polusi air, yang pertama itu pengendapan ion-ion mineral dalam air oleh koloid yang menyebabkan pendangkalan dasar atau sungai atau danau. Yang kedua itu penyebaran mikroorganisme yang berbentuk koloid dalam air. Yang ketiga itu sisa makanan atau hewan mati dalam air berkumpul membentuk koloid yang tidak dapat larut dalam air sehingga meningkatkan penggunaan oksigen oleh organisme air untuk mengurai koloid. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Hasbianti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya yaitu pembuatan koloid. Nah, koloid di sini itu dapat dibuat dari 2 sistem, yaitu larutan. Cara pembuatan dari koloid itu dibagi menjadi 2, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Nah, untuk cara kondensasi itu dilakukan dengan agregasi partikel larutan menjadi koloid, yaitu dengan reaksi redoks. Contohnya, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan
gas H2S ke dalam larutan SO2 dengan pereaksinya, yaitu 2 molekul gas hidrogen sulfida bereaksi dengan 1 molekul sulfur dioksida dalam bentuk larutan. Nah, ini akan menghasilkan 3 atom belerang dalam bentuk koloid dan 2 molekul air cair. Selanjutnya yaitu reaksi hidrolisis. Contohnya yaitu pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis besi 3 klorida dengan air mendidih. Adapun pereaksinya yaitu 1 molekul larutan besi 3 klorida yang bereaksi dengan 3 molekul air dalam bentuk cair. Nah, di mana menghasilkan 1 molekul koloid besi 3 hidroksida dan 3 molekul asam klorida dalam bentuk larutan. Oke, next. Selanjutnya dari cara untuk dispersinya, cara dispersi itu dilakukan dengan pemecahan partikel kasar menjadi koloid. Yang pertama yaitu cara mekanik. Nah, cara mekanik ini dilakukan dengan cara penggarusan butiran-butiran kasar dengan alat penggarus. Kemudian diaduk dengan medium pendispersi. Contohnya cara mekanik yaitu sol belerang dibuat dengan menggarus serbuk belerang bersama dengan zat inert, yaitu misalnya gula pasir yang hasilnya kemudian dicampur dengan air. Kemudian yang kedua yaitu cara peptisasi. Cara ini dilakukan dengan bantuan zat pemecah atau pemeptisasi. Contohnya peptisasi yaitu agar-agar dipeptisasi air, kemudian nitroselulosa dipeptisasi aseton, dan selanjutnya karet dipeptisasi bensin. Next. Nah, untuk yang ketiga yaitu cara busur branding atau branding arch, di mana busur branding ini digunakan untuk membuat sol logam dan merupakan campuran cara kondensasi dan dispersi. Logam yang akan dijadikan koloid. Nah, selanjutnya dijadikan elektroda dan dicelupkan dalam medium pendispersi, kemudian dialiri listrik. Selanjutnya, atom-atom logam akan terlempar ke dalam medium pendispersi yang dimana akan mengalami kondensasi dan akan menjadi partikel koloid. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya itu sistem koloid yang medium, pendispersinya cair, dan fase pendispersinya cair adalah, nah kita bisa lihat jawabannya itu A ya teman-teman, yaitu susu. Kenapa? Karena sistem koloid yang medium, pendispersinya cair, dan fase pendispersinya cair adalah jenis koloid emulsi. Nah, di antaranya itu contohnya susu, santan, mayonaise, dan minyak ikan. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Bisa kita ketahui bersama, koloid ini ada di sekitar kita, bahkan kita mengonsumsi dan memakainya. Contohnya tadi ada susu, ada foundation, dan lain-lain. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.